Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan hari ini di GBK atau Gelora Bung Karno, duel sengit akan terjadi antara dua tim terbaik pada musim lalu. Kenapa saya bilang terbaik? Karena satu adalah juara bertahan, PSM Makassar akan menghadapi dengan Macan Kemayoran yang menempati posisi kedua. Jadi ini pertemuan duel peringkat pertama ya dan peringkat kedua pada musim 2022-2023. Menarik, ini pasti akan seru, berlangsung sengit dalam duel pembuka mereka di musim yang baru Liga 1 BRI yang pasti ini ditunggu-tunggu oleh kedua pendukung fanatik baik Persija Jakarta dan PSM Makassar. Persija akan bertindak sebagai tuan rumah dan tentunya mereka ingin memanfaatkan laga pertama ini di mana mereka terus akan memperpanjang tren positif mereka di saat akan menjamu PSM Makassar. Karena kita tahu bersama Persija sejak 2017 itu sulit dikalahkan oleh PSM. Ketika PSM harus melakoni laga tandang mereka sulit bisa menang, ya, selalu bisa mendapatkan hasil negatif. Dan itu juga yang dirasakan oleh PSM pada musim yang lalu, walaupun PSM bisa menjadi juara, tetapi satu-satunya tim yang tidak bisa mereka kalahkan ya adalah Persija. Persija menahan mereka di Gelora B.J. Habibie di Parepare dengan hasil imbang, dan kemudian Persija bisa menang dengan 4-2 ketika menjamu PSM. Nah, dalam press conference kemarin, pelatih PSM Brando Tavares mengakui ini, bahwa tim asuhannya akan menghadapi tim yang kuat. Tavares mengakui Persija adalah tim bagus. Mereka bermain di stadion yang megah seperti di GBK, dukungan supporter yang luar biasa, dan Persija tentunya akan termotivasi untuk bagaimana mereka bisa memenangkan laga melawan PSM. Namun, kata Tavares, PSM tidak akan membiarkan itu untuk mereka menderita kekalahan. PSM ingin keluar stadion dengan kepala tegak dan ingin meraih hasil yang maksimal untuk bisa membawa pulang poin. Artinya PSM tidak ingin mengalami kekalahan. Ini semua tekad yang akan dilakukan oleh semua pemain PSM di bawah Tavares untuk duel menghadapi Persija. Tavares juga melihat bahwa Persija punya kekuatan pemain lokal yang luar biasa. Ya, walaupun memang mereka belum lengkap pemain asingnya, tetapi dengan pemain lokal, Tavares tetap menaruh respect terhadap kekuatan Persija di bawah asuhan Thomas Doll, dan itu mereka tidak boleh menganggap remeh, dan mereka sudah mengakui bahwa sulit memang mengalahkan Persija ketika Persija bermain di kandang, dan Tavares akan meracik strategi pola permainan agar mereka bisa ya mengimbangi Persija dan bahkan bisa mencuri kemenangan. Ya, walaupun itu sudah dikatakan ini misi yang agak berat, tapi semua bisa terbuka dan PSM akan melakukan yang terbaik. Demikian pula dengan kapten ke-11 PSM, William Pluim. Ya, dia juga melihat bahwa sejak bermain di PSM dari 2017, Pluim mengatakan sulit memang mengalahkan Persija. Tetapi coba untuk dilupakan ya hasil-hasil negatif yang lalu. Sekarang dia harus fokus di pertandingan pertama bersama dengan rekan-rekannya, dan PSM ingin mendapatkan hasil yang bagus. Jadi ketika mereka pulang dari stadion, kata Pluim, ini naik stadion mereka sudah mendapatkan hasil yang baik ketika keluar stadion. Nah, itu yang coba mereka lakukan. Dia bersama dengan teman-teman ingin melakukan yang terbaik segala-galanya untuk pertandingan pertama ini. Pertandingan yang juga dianggap oleh Pluim ini sulit karena Persija tim yang bagus, ya. Tapi PSM juga dengan materi terbaik, PSM bisa untuk mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan. Jadi ini pertandingan yang rame menurut Pluim. Kubu Persija juga pasti lewat Thomas Doll sudah mengatakan bahwa mereka ingin meraih kemenangan pertama, karena ini penting untuk memulai sebuah kompetisi dengan hasil yang bagus, hasil yang optimal, ya, hasil positif, dan itu yang akan diburu oleh Persija mumpung bermain di kandang sendiri, dan Persija akan ngotot, ya, tidak ingin kalah. Nah, inilah duel yang pasti kita akan tunggu.
Bagaimana dengan PSM sebagai juara bertahan? Ya, saya sudah bilang juga dalam konten saya kemarin, ya, di konten pertama bahwa Tavares akan memilih skuad terbaiknya di starting 11. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwa apakah dia akan memainkan dua striker sekaligus dalam pertandingan ini, artinya Everton Nascimento di depan dan Adison Silva, saya juga pikir ini agak diragukan. Pasti dia akan memilih salah satu. Ya, untuk bermain terbuka agak ragu juga di sini karena Persija dengan pemain-pemain mudanya, ya, sebagian besar juga bermain di tim nasional, ini tim yang baik, sehingga menurut saya Tavares tetap akan memainkan satu. Kalau tidak Everton, jadi Adison Silva. Tapi Everton mungkin akan diberikan kesempatan main sebagai starter di sini. Nah, di belakang dia mungkin seperti biasa William Pluim yang akan bisa mengatur dari sisi ini. Tinggal Tavares itu memilih di tengah. Kalau di tengah tidak akan berubah. Mereka punya kekuatan di flank dengan dua sayuri, ya. Yance dan Yakob yang akan bermain di sisi kiri dan kanan. Ananda Raihan kembali akan dimainkan. Mungkin saja Kenzo Nambu yang juga bisa mengisi karena dia sebagai seorang gelandang serang juga yang baik untuk bisa mendukung William Pluim di depan, dan juga Everton bisa saja Kenzo yang akan dimainkan. Satu lagi bisa Akbar Tanjung, ya, atau Arfan atau Apang, ya, yang dimainkan di sini. Kalau Akbar saya pikir 32 pertandingan musim yang lalu dia selalu dimainkan. Ya, luar biasa, pemain ini akan tidak tergantikan dalam tim, dan jika dalam keadaan bugar saya pikir Tavares akan memainkan kembali Akbar Tanjung untuk bisa bermain di posisi gelandang karena dia kuat dalam hal bertahan, untuk bermain double pivot dengan Ananda ini sangat baik, ya. Tapi semua tergantung dari Tavares karena Arfan juga, ya, adalah pemain yang bagus untuk bisa mengisi di lini tengah. Ini pertarungan mereka yang baik karena Persija punya juga lini tengah yang oke, ya. Persija bermain dengan 3-4-2-1 yang akan ditampilkan oleh Thomas Doll. Mereka punya pemain-pemain, terutama ada Sahrian Abimanyu di sana, ada Rizky Fandi, mungkin Firsa Andika yang ada di sana, ada Rio Matsumura. Juga ini pemain-pemain bagus yang nantinya akan bertarung dengan gelandang-gelandang yang ada di PSM Makassar. Pemandangan yang baik, yang menarik juga yang akan kita saksikan nantinya dalam duel di GBK nanti malam, itu akan tersaji di lini belakang, ya. Dua-dua punya tembok pertahanan yang bagus. Siapa yang tidak akan tertembus atau mendapatkan hasil clean sheet, ya. Karena PSM punya kekuatan dengan Yuran Fernandes, sana ada Erwin Gutawa dan Kike Linares di samping penjaga gawang mereka yang baru saja dipanggil oleh Sintayong di tim nasional di FIFA Matchday walaupun tidak dimainkan, yaitu Reza Arya yang ada berdiri di bawah Mistar. Nah, Persija juga punya kekuatan dengan penjaga gawang terbaik mereka, Andri Tani, yang ada di sana. Tapi mereka juga punya Hansa Muyama di belakang. Kalau bermain dengan 3 pemain lokal ini kuat. Semua adalah pemain-pemain timnas. Ada Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari. 3 ini. Ya. Kalau Andre Kudela fit, bugar, mungkin Kudela yang akan salah satu bisa bermain di posisi belakang. Tapi katakan Kudela tidak bisa bermain atau main di babak kedua. Tapi 3 pemain yang saya sebut tadi, Ferrari, Hansamu, dan Rizky lah pemain-pemain yang kuat di garis belakang Persija. Belum lagi dengan Andri Tani. Nah, itu saya bilang bahwa ini menarik untuk membuktikan siapa back tembok terbaik, ya, untuk mendapatkan clean sheet dalam pertandingan ini. Ya, jika Persija menang, ya, tentunya Persija bisa akan mempertahankan di garis belakang menjadi sebuah kekuatan untuk bisa tidak ditembus oleh Everton, William Pluim, Enzo atau Yakob dan Yanje Sayuri. Begitu juga dengan PSM. Jika PSM menang dalam pertandingan ini, berarti mereka punya kekuatan di belakang dengan 3 back yang kuat yang selalu dibantu oleh Yakob dan Yance. Ketika mendapat tekanan dari Persija, pasti 2 pemain ini akan turun ke belakang. Sehingga dengan 5 pemain belakang ini akan terasa sangat kuat. Apalagi mereka punya pemain gelandang yang baik dalam bertahan, Ananda dan Akbar atau Apang. Nah, itu yang akan menarik. Kemungkinan pertandingan juga presentasi ke arah imbang ini sangat tinggi presentasinya. Bisa aja 0-0, 1-1 terjadi dalam pertandingan ini. Kalaupun menang saya pikir dengan skor yang tipis, 1-0, 2-1. Itu yang akan kita lihat karena gol pertama ini akan sangat menentukan dalam duel Persija menghadapi PSM. Dan sekali lagi kita kembali ke PSM sebagai juara bertahan, tentunya mereka tidak ingin terpeleset di laga pertama ini. Mungkin hasil imbang sudah merupakan hasil yang maksimal buat mereka untuk tidak kalah. Tapi kalau bisa memenangkan pertandingan,
pasti akan disyukuri oleh mereka. Karena mereka menghadapi tim yang kuat. Sudah dikatakan oleh Tavares dan Pluim, Persija tidak sembarang. Ya, tim yang berada di peringkat kedua pada musim lalu, dan pasti mereka akan sangat berhitung, mengkalkulasi dengan kekuatan Persija yang memungkinkan juga bisa mengalahkan PSM. Ya, karena mereka punya track record yang baik ketika menjamu PSM ya sejak 2017 dengan tidak terkalahkan. Kita akan tunggu duel sengit yang akan berlangsung ya, ini big match di Liga 1 BRI pada musim ini antara Persija Macan Kemayoran menghadapi Juku Eja PSM Makassar. Ewako PSM. Dan saya Bung Ropan. Ciao.